menjaga sholat 5 waktunya dan sholat 5 waktu, insya Allah sholatnya lebih terjaga di sekolah daripada di rumah, betul? Yang ketiga, anak terbiasa membaca Al-Quran secara teratur. dengan baca Quran secara teratur, karena ditargetkan berapa, Pak Daryono? 3 juz. 3 juz. 3 juz itu rata-rata orang tuanya nggak hafal. Maka dibaca Quran. Dengan itu nanti akan meninggikan derajat di surga, menjadi mahkota bagi ibu-ibu semuanya. Maka ini tepat Bapak Ibu kenapa memilih Muhammadiyah, kenapa sekolah ada agamanya, karena disitulah nanti akan meninggikan derajat kita. Yang keempat, Anak terbiasa melakukan sholat sunnah. sholat sunnah terjaga. Yang kelima, Anak terbiasa melakukan puasa sunnah. puasa sunnah kadang-kadang dianjurkan. Lanjut, Anak terjaga dari pengaruh pergaulan bebas. pergaulan bebas. Paling tidak anak lebih taat kepada orang tua. Anak sekarang lebih taat kepada handphone daripada orang tua, betul? Dipanggil orang tuanya 5 kali nggak datang, tapi panggilan handphone didahulukan, betul? Kalau ada orang adiwarna seperti itu, kalau minta uang jangan dikasih, suruh minta kepada handphone, karena kamu lebih taat kepada handphone, kamu mendahulukan handphone, kamu lahirnya dari handphone itu meteng untuk metu kowe. Mau wajah kowe tipek. Kurang apa kita yang melahirkan, kita membesarkan. Kenapa? Anak-anakku masih ada nggak anak-anak SMP ini? Masih ada di luar? Ya, masih di. Lagi ngitung infaknya. Oh, oke, hitung infaknya. Ingat Bapak Ibu, karena kenapa kok bakti orang tua itu menjadi hal yang sangat penting yang harus dididikkan. Karena satu, nanti doa orang tua itu paling mudah. 2, itu akan jadi jariah. 3, tidak ada surga itu ada dititipkan pada 3 orang tua. Karena orang tua kepada anak ini tidak bisa terbalaskan. Hanya satu yang bisa membalas jasa orang tua. Kalau ada anak yang punya orang tuanya itu budak, dia memerdekakan dan dia punya budak lagi. Artinya itu, padahal sekarang nggak ada budak, maka sampai hari kiamat tidak ada anak yang bisa membalas jasa orang tua. Orang tua mau menggantikan anak kalau sakit, anak sakit, orang tua ikut sakit, betul nggak? Tapi orang tua sakit, anaknya yang sakit. Saya merasakan bagaimana paham ayat Quran. 14 ayat bentuknya amr. Al aslu fil amr lil wujub. Asal dari perintah itu adalah wajib. 14 kewajiban langsung dalam bentuk amr untuk bakti orang tua. Dan seluruh bakti pada orang tua itu disambung ayatnya dengan bakti pada Allah. Ibadah pada Allah langsung bakti orang tua di 14 ayat. Dan luar biasa. Kenapa? Karena saya merasakan, saya paham 14 ayat itu setelah punya anak. Sebelum saya menikah, mohon maaf, juga hafal ayatnya, tapi paham setelah saya punya anak. Alhamdulillah, istri saya itu 3 anaknya. Mesti ada, saya ngomong yang setuju. Istri saya itu 3 anak. Istri. Kalau 1 itu one, kalau 2 two, kalau 3 three. 1, 2, 3. Nanti tanya PRI, ya Rasulullah, siapa yang paling dihormati dalam hidup saya? Ibu. Kemudian siapa? Ibunya berapa? Bapaknya? Sampai di sini paham? Paham? Jadi ibu setuju dengan poligami? Setuju. Ibu-ibu kok suaranya kayak gitu itu, ibu-ibu melambai itu. Udah gak usah dibahas. Salah satu jawab adzan ya, yang ini kan saya nggak jelas adzannya, karena jawab adzan itu fardu kifayah. Gitu. Kalau salah satu yang jelas tolong azan supaya kita tidak melalaikan. Ini karena kalau kita tinggal sholat untuk ngumpul lagi jadi masalah, nggak apa-apa mengakhirkan sholat, tapi ya bukan sampai maghrib, boleh untuk taklim, untuk kajian. Ini, tadi mohon maaf random yang diberikan saya mulainya jam 1, sementara tadi 2:30 saya baru naik. Itu harusnya saya sudah selesai itu baru mulai. Jadi ya lanjut ya, tahan sebentar ya Bu. Apa sudah aja? Lanjut. Masih fokus? Masih fokus? Kalau fokus tolong jawab jangan lebih dari 5 detik. Jawaban lebih dari 5 detik menunjukkan Bapak Ibu tidak hadir di sini.
Peci saya warna apa? Hanya 11 orang yang fokus. Peci saya warna apa? Hanya 16 orang. Saya akan lanjut kalau semuanya masih fokus. Peci saya warna apa? Mikrofon ini warna apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Aspal warnanya apa? Arang warnanya apa? Peci saya warna apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Mikrofon ini warna apa? Arang warnanya apa? Jadi kelelawar tidurnya waktu siang. Yang jawab siang cuma 2 orang, yang lain malam-malam. Halo? Masih fokus? Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika anak saya sakit, saya sampai berdoa, ya Allah, mau yang sakit saya saja, biar anak saya yang sehat. Orang tua menggantikan anaknya, tapi jujur anak-anak sekarang mau menggantikan orang tuanya udah pikun. Ya Allah, mau yang pikun saya saja, biar orang tua saya jadi ketua PDM. Ada, bahkan saya melihat langsung orang tua yang punya anak waktu bayi, dia nyedot umbele anaknya, ngisep ingus anaknya. Saya melihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri. Ibu ada yang pernah melihat? Pernah mengalami nyedot ingus anaknya waktu bayi? Tapi jujur, siapa yang di sini? Siapa yang mau nyedot ingus bapaknya? Bapak pilih kok tidak sedot udah ada yang mau? Dikaitkan dengan Allah itu berkah. Lanjutkan dulu. Mau berapa? 7. Ya, anak terjaga dari narkoba. Terjaga dari narkoba. Anak-anak sekarang sulit Bu untuk menghindari itu. Lanjut. Anak terjaga dari pengaruh handphone. Dari handphone sekarang kemarin aja karena daring anak-anak sekarang, maka adanya lato-lato. Satu sisi ada baiknya karena kinestetiknya agak terbangun, tapi sisi lain itu juga membuat masih ke mainan-mainan yang tidak terlalu edukatif. Tapi ada baiknya daripada handphone terus, itu masih ada baiknya ke lato-lato. Ya, itu semuanya. Lanjut. Anak terbiasa hidup mandiri, disiplin dan sederhana. Dan itu sulit diajarkan di rumah kita. Jadi satu disebut berkah kalau berkaitan dengan Allah, maka tidak mungkin keluarga ini tangguh kalau lepas dari Allah. Maka doakan seluruh anak kita. 2, berkah tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. 3, berkah tidak bisa diukur. 4, berkah adalah intinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Untuk itu keluarga yang tangguh ketika dia mencari berkah, yaitu berusaha progres menuju yang lebih baik. Dimulai dari jadilah ibu yang mempesona, jadilah bapak yang mempesona. Jangan mimpi anak-anak ibu soleh dan solihah kalau bapak ibunya tidak soleh dan solihah. Maka pertama yang dibangun adalah bagaimana menjadi orang tua yang mempesona. Ini pertama. Karena dia orang tua mempesona, polanya bukan menyuruh tapi mengajak. Ingat, bukan menyuruh tapi mengajak. Kuping apa sungu, tanduk, kuping, dengar ada, dengar, sana ke masjid. Anaknya ke masjid, bapak ibunya nonton TV. Itu nyuruh apa ngajak? Ayo sholat, sama-sama sholat. Ayo baca Quran, semuanya baca Quran. Ini pertama. Kedua, pastikan orang anak-anak itu punya cita-cita seperti bapaknya. Kalau saya besar, seperti bapak saya. Kalau saya besar, seperti ibu saya. Gagal kalau jadi orang tua, anak-anaknya sumpah jangan sampai seperti bapaknya. Soalnya gede kaya ojo kaya ibumu. Ibumu lula lolo, tualit, U2N, on. Ngerti lah ibumu di ben, SD ini 9 tahun, terus lulus, terus tak nikahi, metu kuwi. Bapak di kantor ditelepon, Pak, sekarang pulang apa? Kita kedatangan Densus, ngapain? Nanyakan jumlah anak, jumlah keluarga, itu sensus. Mosok wali, ya Allah, wali SMP 1 Muhammadiyah orang ngerti beda di Densus sama sensus. Minimal bisa lah bedakan antara ethernet sama internet. Bu, rumah internet, wes tak cek, itu ethernet. Kalau bisa jangan lebih bapak, kono atus, ambung permus wedhus persis bapakmu. Bapakmu petang dino ratus, berarti tidak menjadi
fungsi rumah ini. Kalau kita gagal, berarti kita gagal mewujudkan keluarga yang tangguh. Jangan-jangan rumah kita hanya sebagai host, tapi tidak sebagai home. Apa bedanya host dengan home? Kalau host itu hanya bangunan, kalau home ada institusi. Rumah bukan sekedar rest area, rumah bukan sekedar hotel, rumah bukan sekedar, mohon maaf, restoran. Rumah bukan tempat singgah, rumah bukan hanya untuk istirahat, tapi ada 8 fungsi rumah. Ayo, ya, terus next. Udah itu dulu, sebelum itu. Belum tadi naik dulu. Ya, ada 4 lingkungan yang harus dibangun. Bacain ya. 1, orang tua dan keluarga. Keluarga. Anak akan terbangun karakternya di keluarga. Kenapa? Karena kalau anak nanti akan tersesat, yang bertanggung jawab gurunya, presidennya, bupatinya, apa bapak ibunya. Karena anak jadi Yahudi Nasrani tergantung orang tuanya. Setiap anak bayi dalam keadaan fitrah, lahir dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang akan jadi Yahudian, Nasrani, jadi Yahudi, Nasrani, Majusi, dan Gadul, Uka, Gendayangan, Uji Nyali, Gadul, Oco, sangat tergantung orang tuanya. Maka orang tua menjadi peran. Yang kedua, sekolah. Maka cari sekolah yang berbasis agama. 3, masyarakat. Sekarang tidak bisa mengharapkan. Ada jam belajar masyarakat, tapi hanya tulisan. Kenyataannya tidak ada yang belajar. Yang ada jam sinetron, jam drakor. Itu semua. Dan yang berikutnya, masjid. Kalau 4 ini terbangun, kalau ada anak sering keluar masuk masjid, saksikan dia orang baik. Maka saya support tadi untuk membangun masjid. Meskipun 16 miliar nanti akan tertutup. Bismillah. Pak Presiden Soekarno dulu bangun masjid Istiqlal itu hanya separuh ditinggal. Tapi begitu baik bikin Monas langsung jadi. Pak A.S. Cokro Aminoto tanya, ini bangun masjid cuma separuh, bikin Monas langsung jadi. Kata Pak Karno itu pinter. Kalau nggak pinter bukan Pak Soekarno. Mengslawi. Kalau Monas nggak jadi, selamanya nggak akan jadi. Tapi kalau masjid, saya bangun fondasi, nanti jadi sendiri. Betul, nanti siap saja. Mau bangun, bikin fondasi, nanti jadi sendiri. Sekarang nggak ada yang nyumbang, anak-anaknya akan nyumbang, cucunya akan nyumbang. Masjid jadi. Tapi kalau bikin Monas, nggak akan jadi selamanya. Maka optimis saja untuk masjid. Ini rumahnya Allah, rumah kita saja. Maka saya kembalikan, bagaimana rumah, ya klik. Baca pertama, ya. Rumah bukan sekedar rest area. Bukan rest area. Jangan jadikan rumah hanya sebagai tempat istirahat. Terus, rumah sebagai home, bukan sekedar house. Bukan sekedar host, tapi dia harus home. Artinya apa? Dia bukan restoran, dia bukan apa. Dia ada lembaga di mana orang tua menginternalisasi nilai-nilai. Nilai apa? Nilai budaya dan agama. Karena agama tidak cukup, perlu budaya. Budaya harus diatur agama biar nggak tersesat. Menghormati orang itu adalah nilai agama, tapi cara menghormati jangan tinggalkan budaya. Orang Arab menghormati orang pegang jenggot. Kalau lihat orang Arab pegang jenggot, ya saya kepala, itu penghormatan. Tapi jangan dilakukan di Tegal, Slawi. Ketemu Pak Kiai, gimana kabarnya Pak Kiai? Ya, kabarnya Pak Kiai, nggak boleh. Di sini kalau dinasihati nunduk, di Sumatera Barat enggak. Dinasihati nunduk, lihat wajah Bapak. Tapi kalau di Slawi, dinasihati melihat bapaknya, aku tak culuk matamu, wani. Karena beda budaya. Di Arab, pegang kepala orang dewasa, nggak masalah. Jangan marah. Kalau ada orang umroh haji, anak kecil mau maju, megangin kepala kita. Yang penting jangan pegang bokong, itu kurang ajar. Beda budaya, maka ajarkan nilai-nilai agama dan budaya. Lanjut. Anak bukan tamu, tapi juga ada rumah. Pastikan semuanya bumi, tidak ada tamu di situ. Untuk itu, bagaimana hubungan orang tua itu membangun kemesraan. Bu, sampai baik sebaik-baik ibu gimana? Sebaik-baik istri yang paling baik untuk suaminya. Karena ibu sekarang lebih pintar menyenangkan suami orang daripada suami sendiri. Dan sebaik-baik suami yang paling baik untuk istrinya. Karena suami sekarang lebih pintar menyenangkan istri orang daripada istri sendiri.
dikasih nomor handphone, handphonenya dikasih. Tapi giliran istri yang curhat asal jawab, kalau di Pak pembeli, karena di maju. Terus mangan wis, mangan modal. Ada enggak suami yang seperti itu? Nah, berarti bodoh dulu. Ingat bapak sekali menasihati istri, maka mohon maaf kalau Anda menyakiti hati istri, berarti menyakiti hati keluarga besarnya. Bapak melamar dalam keadaan sudah jadi, nggak biayai pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, nggak biayai. Terutama saya, karena saya dulu melamar istri saya tunggu sampai S2 selesai, supaya saya nggak biayai. Kedua, kalau bapak menyakiti hati istri, berarti menyakiti hati keluarga besarnya. Yang ketiga, kalau ada istri yang menangis, itu biayanya mahal. Karena kalau nangis, air mata yang keluar wanita itu merusak eyeliner, eyeshadow, bedak, foundation, bulu mata, bulu mata. Kalau laki-laki nangis, gak ada biayanya. Dari ono yang nangis, halah itu sabun muka aja gak pakai, sabun mandi untuk muka, untuk tangan, untuk kaki, untuk nyuci, makanya warna kulitnya sama semuanya. Yang keempat, piring bapak-bapak. Kalau bapak sampai menyakiti hati wanita